Malam, Ya, Kak. jadi langsung aja nih kita perkenalkan hari ini kita sharing online yang kedua. Jadi setelah materi pertama kemarin tentang data science, hari ini nih kita mau bahas tentang yang namanya how to survive with mathematics as a banker. Nah, di sini ada dua pemateri yang kece-kece banget nih. Nah, kita kenalin dulu ya ke kalian. Yang pertama ada Laila Firdausakia dan yang kedua ada Anggi Muhammad Imanuddin. Jadi dipersilahkan dulu nih perkenalan, mungkin dari Kak Laila dulu nih mau perkenalan. Oke. Selamat sore teman-teman sekalian, selamat sore adik-adik, dan kalau ada dari Mbak Mas kita di angkatan yang lebih atas, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali. Salam kenal bagi yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Laila, biasa dipanggil Ella juga. Matematika 2015, pemodelan fraksional, jadi anak Pak Imam dulu. Dan saat ini saya ada di, seperti di poster kemarin, ada di Bank Mandiri. Jangan dibayangin saya udah lulus bertahun-tahun yang lalu, enggak. Saya baru lulus September kemarin. 1 minggu setelah saya wisuda itu, saya berangkat ke Jakarta ke Bank Mandiri ini. Singkat dulu kali ya, Anas ya? Ya mungkin itu dulu deh Kak, jangan banyak-banyak nanti yang lainnya nggak penasaran dong. Giliran Lanjut, sebelahnya. lanjut ke pemateri yang kedua. Boleh deh Kak Anggi perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Anggi Muhammad Manudin, biasa dipanggil Anggi. Aku alumni Matematika UNER 2015. Dan aku ketika sebagai syarat kelulusan dalam penyusunan skripsi, aku ngambil peminatan di pemodelan sistem fraksional sama kayak Laila ya. Nah, sekarang aku bekerja di posisi trainee PPS BRI dan sedang melaksanakan UJT final di Kanwil BRI Malang. Ada yang mau ditambahin lagi Kak? Perkenalannya? Atau mungkin udah cukup? Cukup dulu ya, nanti lagi. Oke, lanjut nih, tanpa lama-lama lagi. Jadi hari ini nih kita bakalan sharing tentang dunia perbankan secara umum aja, nggak usah terlalu dalam juga buat perkenalan ke adik-adik. Gimana sih kira-kira matematika ini atau lulusan matematika itu bisa berkarir atau berkarya di dunia perbankan gitu. Jadi kan tahap-tahap masukannya ada banyak. Nah di sini kita ambil dua pemateri kita ini yang setipe untuk jalur masuknya, yaitu percepatan karir melalui Officer Development Program atau yang sebanding dengan PPS, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin untuk tahap pertama ini kita bakalan bahas mengenai gimana sih caranya kakak berdua ini masuk ke bank yang diinginkan seperti itu, atau jalur masuknya ini melalui apa lebih jelasnya. Tadi kan ada kata-kata ODP dan BPS, itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ke adik-adik. Silahkan mulai dari siapa dulu nih? Bapaknya nanti. Iya dok, boleh deh. Yaudah aku pilih deh biar nggak rebutan ya. Aku minta dari Anggi dulu deh dijelasin apa tuh PPS gitu. Oke. Jadi awal mula aku sebagai job seeker, sama mungkin seperti teman-teman semua yang barusan lulus atau udah lama lulus, melamar kerja by online di beberapa portal, beberapa website rekrutmen. Tapi udah emang jadi cita-citaku buat jadi pegawai di BUMN seperti itu. Untuk PPS sendiri, sebenarnya aku ngerti nama PPS ini dari temennya ayahku. Itu ayahku punya temen pegawai BRI juga, kalau ada program yang namanya PPS, yaitu program pengembangan staff. Itu kalau di perusahaan lain itu setara dengan MP ataupun ODP kalau di Mandiri ya. Jadi ya mungkin biasa aja kalau di perusahaan kalau di BRI namanya BPS, kalau di perusahaan lain punya sistem sendiri, punya nama sendiri.
Kalau WPS itu ya seperti yang dijelaskan oleh Nasiti tadi, itu jalur penerimaan pekerja BRI yang diproyeksikan untuk menjadi kandidat pemimpin dari perusahaan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan itu sebenarnya di jalur ini itu membutuhkan individu dengan kualifikasi yang baik dan dengan seleksi yang paling kompetitif di antara jalur rekrutmen BRI yang lainnya kalau gitu. Sebenarnya waktu dulu aku juga agak random juga buat milih. Jadi aku juga ngelamar di beberapa perusahaan-perusahaan lain, tapi aku lebih prefer di perbankan itu sendiri karena menurutku lebih tune in. Dari basic kita matematika, yang angka-angka juga perbankan, aku sebagai dulu fresh graduate yang masih awam, juga masih ngerasa kalau perbankan pasti duit, angka, dan angka. Ya udah aku coba aja ke situ. Dan begitu aku coba, itu aku juga juga nggak serta-merta coba tanpa persiapan. Aku juga browsing-browsing, cari tahu apa itu perbankan, core bisnisnya seperti apa, profil dari perbankan yang aku masuki seperti apa, achievement yang diraih seperti apa, kayak gitu. Jadi emang harus dipersiapkan lebih untuk jalur ini karena emang ini yang dicari ada kandidat pemimpin dengan kualifikasi terbaik kayak gitu. Mungkin itu dulu Kak Rastiti. Untuk melanjuti itu kira-kira Kak Anggi ini masuk untuk PPS sendiri itu udah rekrutmen bulan apa ya Kak? Kalau aku ya, aku itu lulus di wisuda di bulan Juni 2019. Pas di akhir bulan juga 25 Juni itu barengan ada rekrutmen kayak gini. Jadi di websitenya BRI langsung di e-recruitment.bri.co.id itu ada informasi rekrutmen kayak gini, terus aku ya daftar deh, register dengan melampirkan berbagai macam. Itu kan ada surat keterangan lulus yang sementara itu kan dulu dari fakultas itu aku lampirin dulu beserta kayak sertifikat organisasi maupun kepanitiaan kayak gitu. Jadi waktu berarti Juni kalau bisa ya. Jadi kalau bisa aku simpulin berarti Kak Anggi ini waktu itu belum lulus ya, berarti tanggal 25 Juni itu. Tanggal 25 ya belum lulus sebenarnya. Jadinya makanya pakai SKL ya. Iya. Buat adik-adik juga nih yang baru lulus bisa dicatat tuh websitenya BRI, e-recruitment.bri.go.id. Jadi bisa searching di sana kira-kira ada rekrutmen apa yang lagi buka gitu. Siapa tahu jadi penerusnya Kak Anggi nih di BRI. Nah, untuk sekarang nih lagi sibuk apa Kak di PPS sendiri? Nah, kalau sekarang di PPS aku udah masuk bulan ke-9. Masuk bulan ke-9 dengan total pendidikan sebenarnya di BPS itu sampai 9 bulan pendidikan. Tapi karena kemarin agak WFH lama ya, karena suasana di Indonesia lagi kurang kondusif, jadi aku dipulangin ke home base masing-masing. Aku WFH selama 1 bulan. Jadi agak molor 1 bulan pendidikannya. Jadi formalnya itu selesai pendidikan itu baru bulan depan. Jadi lagi OJT final di home base di Kanwil Malang. Jadi di dekat rumah aja kayak gitu. Lagi OJT untuk persiapan project assignment. Jadi aku sekarang lagi bikin ide-ide inovasi dan kreativitas untuk kemudian aku komprein. Jadi aku kayak ujian skripsi lagi ke jajaran direksi sama kepala divisi nanti bulan depan kayak gitu. Berarti UJT ini kayak semacam belajar gitu ya? Kita kayak matrikulasi tentang dunia-dunia perbankan gitu. Iya, nanti OJT itu gitu. OJT itu intinya ya sebenarnya adalah pembelajaran, dan OJT itu menerapkan teori-teori yang didapat pada waktu klasikal atau teori di kelas pada saat aku di Corporate University pas di Jakarta itu. Jadi teorinya aku dapat di kelas, kemudian aku implementasiin di OJT kayak gitu. Sambil aku secara praktikal itu lihat secara langsung gimana sih proses bisnisnya, gimana sih operasionalnya kayak gitu sebenarnya. Gitu.
Oke, terima kasih Kak penjelasan singkatnya. Nah, sekarang kita beralih nih ke materi yang lainnya. Dia boleh dijelasin nih Kak Laila, program ODP Bank Mandiri itu apa sih? Oke, nggak jauh beda sebenarnya sama di tempatnya Anggi di BRI. ODP, Officer Development Program, itu suatu program yang khusus dirancang untuk apa namanya sebagai calon leader di Bank Mandiri nanti, mempersiapkan calon leader di Bank Mandiri. Sama, kita ada pendidikan di awal, in class maupun di luar kelas. Kemarin aku masuk pendidikan di kelas, ada yang namanya Mandiri University. Jadi kita kayak sekolah benar-benar kuliah gitu, ada dosennya, bahkan ada nilainya, IP dan segala macam itu ada kayak sekolah bentuknya. Di situ di training selama September, Oktober, November, 3 bulan di kelas, kemudian 1 bulan itu di cabang. Aku kebetulan ada di region ya, jadi ngerasain gimana sih jadi teller itu gimana, jadi CS itu kayak gimana sebulan doang. Setelah itu, karena aku ini ODP IT, jadi pada akhirnya aku akan diterjunkan ke bidang IT. Habis itu OJT di tempat yang akan nantinya itu kamu akan ditempatin di situ. OJT sekaligus, udah nantinya kamu akan ditaruh di situ. Itu ada di tempatku sekarang di Plaza Mandiri, Gatot Subroto, Jakarta. Kayak gitu kurang lebih, Nas. Jadi gambarannya itu program ODP ini lengkap banget sih. Aku masuk di training skill perbankan. Aku nggak tahu sama sekali nih bank itu kayak gimana proses bisnisnya. Itu kita benar-benar diajari dari nol. Yang namanya proses transfer itu kayak gimana, di baliknya itu kalian nanti akan dijelasin. Dan produk-produk lain dari perbankan. Kemudian ngerasain di dunia realnya orang-orang di cabang itu seperti apa kerjanya itu. Nah, kemudian yang menarik ini kita juga ada yang namanya 5-star hotel experience ya. Kita diajak ke hotel bintang 5 sungguhan. Yang notabene aku orang desa ya. Waktu ke hotel bintang 5 ya rada kagok gitu. Oh, bagus banget ya ternyata di sana. Jadi benar-benar disiapin untuk jadi seorang leader, nanti ketemu dengan klien dan segala macamnya disiapin. Ada juga yang menarik itu pasti semuanya ada nih, bela negara, pasti di Anggi juga ada. Ketemu sama TNI, disuruh baris berbaris, panas-panasan, dan segala macamnya dimarah-marahin. Kayak gitu juga ada. Seru sih pendidikannya. Kayak Untuk gitu, jalur masuk Kak Laila sendiri ini melalui apa? Tadi kan Anggi masuk melalui web, jadi untuk daftar mandiri gitu, menyertakan berkas-berkas penting. Nah, kalau Kak Laila ini gimana? Nggak usah panggil Kak, panggil Laila aja. Jadi dulu aku sama nih kayak yang lain ya, job seeker seperti biasa, tebar semua CV kemanapun. Gitu. Nah, Bank Mandiri ini ya udah aku cari info langsung di website resminya. Oh, masuk Mandiri itu ada banyak programnya, aku lupa ada apa aja itu. Salah satu yang terkenal itu adalah ODP. Nanti akan diarahkan langsung dari website resminya itu ke suatu portal job seeker gitulah namanya Kaliber. Nah, di situ nanti udah ada panduannya segala macam, kriterianya apa, teman-teman ikutin aja. Dan buat informasi ya, sebenarnya ODP IT yang aku ikutin itu nggak ada namanya jurusan matematika. Udah aku apply aja, nekat-nekatan, siapa tahu keterima gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya keterima. Jadi nggak usah takut kalau misalnya teman-teman daftar dimanapun, nggak harus di Mandiri. Katakanlah nih, di tempat di situ tuh nggak ada, tapi kira-kira kalian bisa lah, skill kalian ke sana itu nyambung, itu insya Allah pasti bisa. Hajar aja dulu, urusan keterima nggak keterima belakangan. Gitu aku dulu. Tapi untuk program ODP sendiri ini dibedain apa enggak ya Kak? Soalnya tadi kan Kak Ilham menyebutkan ODP IT, berarti kayaknya kemungkinan ada nih ODP-ODP yang lain. Benar. Ada ODP yang general, kemudian ada juga yang IT. Nah, yang general ini sebenarnya ada nih teman-teman kita di angkatan 2014 itu ada Mas Adli, beliaunya masuk ODP general. Saat ini beliau sebagai RIS ya tugasnya.
ada di Katanas itu tadi di Manado ya. Soalnya aku juga nggak sempat ketemu. Soalnya kalau Genera ini biasanya nih ya disebarnya di seluruh Indonesia. Ada di temanku itu yang bener-bener ada di Papua itu ada. Di Sulawesi, di Aceh, nyebar semuanya kalau yang Genera. Tapi kalau yang IT mesti ada di Jakarta. Karena pusatnya ada di Jakarta. Oke. Mm-mm. Lanjut ya ke proses selanjutnya nih. Nah, dulu itu motivasi Kak Anggi sama Kak Laila ini apa sih? Tadi mungkin sekilas karena pengen kerja di BUMN. Tapi apa yang meyakinkan kalian? Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Apa sih yang meyakinkan kalian supaya pede banget nih daftar ke perbankan gitu? Mungkin Siapa secara dulu? singkat, Laila dulu deh. Jujur apa kata-kata untuk memotivasi nih? Yang menurut kamu jujur dan juga memotivasi gitu. Oke, sebenarnya itu nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk di Mandiri ya. Aku tebar aja semua CV-ku kemana-mana. Ada yang ditolak lah, bukan ada banyak yang ditolak dan ini salah satu yang nyantol. Motivasiku dulu satu sih, pengen apa namanya memberikan bermanfaatan aja buat orang-orang di sekitar kita. Atas ilmu yang sudah aku punya nih selama 4 tahun belajar di UNER, ilmuku ini aku pengen bagi dengan cara itu tadi. Apapun role-nya nanti aku di Bank Mandiri, aku pengen memberikan kebermanfaatan. Sekaligus kontribusi juga buat bangsa kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Kangi gimana? Apakah Ya. sama? Baik, silahkan. Ya, kalau jawaban motivasinya ya sama kayak Laila ya mungkin ya. Menjadi kebermanfaatan bagi orang lain. Tapi kalau secara spesifiknya lebih pengen ya emang mulai dari di briefing oleh orang tua kalau bisa ya ini belak-belakan aja ya. Di briefing oleh orang tua ini ada rekrutmen seperti ini. Coba kamu browsing, coba kamu cari, ya kalau bisa coba ikuti kayak gitu. Jadi emang sebenarnya itu nggak ada spesifik buat apa namanya pengen kerja di BRI dan harus kerja di BRI itu sebenarnya enggak. Cuman karena orang tua emang apa namanya menitik beratkan pada cita-citaku yang ada di BUMN itu dan sedang ada rekrutmen BPS seperti ini, ya udah aku mau nggak mau dong ngebahagiain orang tua kayak gitu loh. Jadi emang dengan ya we all know lah di BRI pun itu banyak lulusan matematika yang diterima dan kepala bagianku yang ada di Kanwil Malang pun itu juga matematika kok dan juga banyak dari statistik, saintek itu emang benar-benar dicari dan itu udah infonya banyak bahkan di mana-mana kalau perbankan itu oke, kalau saintek ya udah perbankan. Kalau saintek perbankan kan mindset seperti itu ya. Jadi aku dulu juga masih bermindset seperti itu. Ya udah, aku masukin aja kayak gitu. Jadi kalau untuk spesifiknya nggak ada sebenarnya. Ya asal masuk aja sebenarnya Nas. Cuman emang persiapan yang benar-benar itu ada di BPS ini karena aku waktu itu aku juga harus menolak beberapa apa namanya beberapa panggilan juga yang itu bertepatan dan berbarengan dengan rekrutmen itu kayak gitu. Baik, berarti kalau kita simpulin intinya selama kita jadi fresh graduate kita siapin apa-apa buat ngeplay ya, entah itu tujuan kita ataupun enggak, soalnya kita nggak tahu nih rezeki kita ini nanti di mana gitu kan. Terlebih lagi yang pasti dapat dari restu orang tua. Oke deh, lanjut untuk masuk lebih jelas ke job desk masing-masing nih. Nah, Kak Lela kan di ODP, untuk Kak Anggi kan di PPS. Nah, boleh dijelasin nih sekarang nih udah masuk tahap mana dan kira-kira udah masuk ke job desk apa gitu. Jadi boleh dijelasin sekarang nih posisinya apa, di mana, dan kesibukannya untuk job desk itu tadi apa? Boleh Kak Anggi dulu. Kalau untuk job desk kan semua udah pada tahu ya. Tadi aku bilang kalau aku lagi UJT di kantor wilayah Malang.
Dan UJT intinya adalah belajar. Jadi menerapkan teori yang udah dapat di kelas, kemudian kita terapkan di lapangan kayak gitu kan. Sama kita melihat-lihat pekerjaan dari orang-orang yang nantinya mungkin bisa jadi partner kita gitu. Jadi untuk job desk-nya sendiri itu ya aku yang pertama, karena ini OJT final project assignment yang aku harus nanti kompre ke direksi sama kepala divisi, ya aku bikin paper. Aku bikin ide inovasi apa yang bakal aku luncurin nanti buat jadiin paper finalku kayak gitu. Dan pasti arahnya kalau masalah paper ini nggak akan jauh-jauh dari digitalisasi. Tapi nggak akan batasi untuk digital loh ya. Bisa dari kita lihat dari prosedurnya. Oh, kalau prosedurnya ini kurang bener, kita benerin deh. Kita bikin makalahnya deh. Itu bisa di sistemnya segala macam deh. Bisa dari produk juga kayak gitu. Kalau kesibukan sekarang itu yang inti itu ya. Tapi kalau untuk yang kedua ada juga, karena aku ditempatin di bagian retail, bisnis retail Kanwil, aku juga memonitor tenaga pemasar yang ada di wilayah binaan Kanwil Malang. Kalau Kanwil Malang itu binaannya di Jawa Timur sebelah selatan. Kayak gitu. Aku memonitor tenaga pemasar, juga lagi bikin template buat memonitor itu. Jadi kalau dari kantor pusat itu udah ngeluarin misal kebijakan, oh ini template-nya seperti ini. Kanwil harus bikin desainnya seperti apa, teknisnya, implementasinya seperti apa. Itu aku disuruh bantuin kayak gitu. Oh, berarti mungkin di pengembangan Kanwil itu bisa beda-beda berarti ya, Kak? Nah, kan tadi dapat template-nya dari pusat nih, terus masuk ke Kanwilnya udah beda-beda berarti, soalnya kan desainnya sendiri-sendiri. Iya, jadi di breakdown sendiri-sendiri sama Kanwil. Jadi template intinya ada, cuman harus ngedesain sendiri-sendiri. Karena nantinya tiap Kanwil di seluruh Indonesia juga dikompetisiin. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk OJT emang sendiri ya, berapa lama sih, Kak? untuk OJT terakhir aku 60 hari kerja, jadi sekitar hampir 3 bulan. Dari bulan Mei pertengahan sampai Agustus bulan depan. Gitu. Oh, berarti hampir OJT itu 1 tahun ya? Untuk rentang waktunya sendiri? Kalau OJT aku dibagi 3, Nas. Jadi ada OJT operasional, jadi operasional terkait dengan mungkin teller, yang mungkin orang-orang tahu kan teller, CS, kemudian ada di back office-nya juga, ada administrasi dan lain sebagainya, itu kan banyak. Kemudian itu yang kedua itu ada OJT bisnis. Jadi kita harus tahu proses kreditnya seperti apa, kemudian strategi pemasarannya, potensi wilayahnya, kayak gitu-gitu. Ini yang ketiga ini project assignment. Jadi final assignment-nya aku OJT yang ketiga ini OJT terakhir. Jadi aku suruh bikin ide inovasi setelah aku pendidikan kurang lebih 6 bulan di BRI, di BPS ini. Kamu punya ide apa sih buat ngembangin di BRI? Kamu kan masih jiwa-jiwa muda kayak gitu. Jadi pemikirannya orang-orang generasi sebelum kita, itu kita karena ada kemudahan akses ya. Kita kan apa-apa mudah kan. Kita mau cari informasi apa kan mudah. Itu berharap banyak ke kita kayak gitu. Untuk peluncuran ide inovasi apa gitu. Soalnya selagi masih fresh juga ya. Iya. Jadi kita dituntut untuk selalu mengembangkan apa yang nih, kesibukannya apa, domisilinya di mana, terus proyek yang dilakukan sekarang apa. Oke, seperti yang tadi saya bilang di awal, saya masuk di bidang IT. Corporate title sebenarnya saya juga masih dalam rangka OJT, tapi udah diterjunin di lapangan dan level kerjanya itu udah hampir sama dengan teman-teman officer yang lain. Nah, corporate title saya sebagai seorang assistant manager di IT Application Support Group Bank Mandiri. Nah, kalau secara teknisnya saya jadi gini, tim saya namanya Robotic Process Automation, yaitu suatu tim di bawah Direktorat IT yang mana goals-nya adalah kita membuat robot untuk
memudahkan proses bisnis yang ada di Bank Mandiri. Nah, tim saya tadi, RBA tadi, Robotic Process Automation, di bawahnya itu ada squad-squad itu ya. Nah, satu squad itu arsitek, ada bisnis analis, dan sebagainya. Nah, satu squad yang lengkap itu saya dipercayai untuk menghandle mereka dan koordinasi mereka sehingga bisa menghasilkan project end-to-end dari awal sampai dengan di belakang. Nah, di situ di atas saya ada seorang team leader. Jadi saya dari matematika ke IT ini belajar banyak hal tentang robot. Nah, tentang robot ini jangan dibayangkan murni robot gitu ya, benar-benar physical robot yang kayak di film-film gitu, enggak ya. Robot di sini itu robot yang akan ditanam di PC klien atau server kalian, yang mana robot ini akan menggantikan tugas kalian yang dulunya itu manual menjadi otomatis, kayak gitu. Harapannya, pekerjaan yang dilakukan secara manual itu, yang monoton itu bisa digantikan oleh robot, sehingga orang yang biasa mengerjakan day-to-day-nya itu bisa ditingkatkan kapabilitasnya untuk hal-hal yang lain. Jadi intinya biar mereka lebih mikir lah dengan hal-hal yang lain yang lebih tinggi tingkatannya, kayak gitu sih. Jadi misalkan nih, biasanya orang cuma nginput data doang. Nah, nginput data itu yang akan digantikan oleh robot. Jadi semuanya serba otomatis lah, kayak gitu. Halo, Nas. Wah, seru juga ya ternyata. Karena kita nggak kebayang ternyata di perbankan itu kayak gitu loh. Jadi mungkin ini insight baru juga nih buat teman-teman juga. Oke, lanjut. Nah, ini udah mulai masuk nih ke materi kita yang sesungguhnya, kayak how to survive with mathematics as a banker. Jadi, ada nggak sih ilmu dari Kak Anggi sama Kak Laila ini sewaktu kuliah yang dipakai saat ini atau di pekerjaan kalian? Nah, kira-kira apa sih atau ilmu-ilmu apa yang didapat selama perkuliahan yang sekarang ini tetap dipakai gitu? Boleh deh, siapa dulu? Anggi dulu deh. Oke, kita bicara mata kuliah ya, spesifiknya. Kalau untuk spesifik mata kuliah sebenarnya yang paling menunjang itu pertama kewirausahaan. Kalau kewirausahaannya kita bener, kita mau nyalurin kredit nih sebagai tenaga pemasar ya, sebagai relationship manager, kita mau nyalurin kredit ke nasabah yang punya usaha kan pasti. Itu usahanya kita tahu cash inflow-nya seperti apa. Jadi aliran kasnya kita tahu. Kemudian persediaan kapan kita restock, kemudian omsetnya berapa, labanya berapa, itu seperti apa, itu kita benar-benar tahu kayak gitu. Kalau kita benar-benar kewirausahaannya itu masuk gitu ya, Kak. Siapin matang-matang kayak gitu loh. Itu yang pertama, kewirausahaan itu penting banget dalam di bidang perbankan karena kita harus tahu potensi usaha, kelangsungan bisnis dari nasabah. Kemudian yang kedua, riset operasi itu juga menurutku menunjang banget, tapi nggak signifikan. Signifikan untuk IT ya. Oh iya, tadi aku disclaimer dulu ya. Untuk PPS itu ada 3 jalur sebenarnya. Ada PPS umum, IT, sama audit. Aku di PPS umumnya. Jadi kalau yang di ODP-nya Ella itu ODP general mungkin ya. PPS umum itu mempelajari semuanya, operasional sampai di bidang bisnis kreditnya. Kalau yang di IT ya yang menyangkut IT, kemudian audit menyangkut pengawasan regulasi kayak gitu. Kalau riset operasi ini mungkin lebih optimalnya di BPS IT. Tapi kalau diimplementasi di BPS umum juga nggak ada masalah juga. Mungkin nih, aku pemberi kredit ke, ini kita bicara kondisi real gitu ya. Aku mau ngeberi kredit ke orang atau monitoring kredit orang. Karena otomatis dalam satu wilayah kan ada beberapa nasabah. Itu kan bisa kan. Kita dulu juga pernah ngerjain short pad dan lain sebagainya, itu bisa diimplementasi di situ juga. Jadi riset operasi dan komputasi juga sangat mendukung juga. Begitupun algoritmanya kalau kita ingin ngembangin desain proses bisnis yang ada di bagian kita secara individual gitu. Yang ketiga mungkin asuransi mungkin ya. Jadi perbankan itu
juga nggak akan jauh-jauh tentang asuransi. Kalau di BRI punya asuransi yang namanya anak perusahaannya ya, Brilife. Di Mandiri juga pasti punya asuransi. Jadi misal aku nabung di bank, kemudian itu juga dijamin loh oleh lembaga penjamin simpanan, itu juga termasuk asuransi juga. Kemudian aku ngasih kredit ke orang, itu juga usahanya harus dijamin asuransi. Ya, gimana kalau usahanya kebakaran kayak gitu? Itu asuransi benar-benar kalau kita optimalin pembelajarannya waktu di kelas, itu benar-benar dipakai banget di dunia perbankan kayak gitu. Kemudian kalau secara holistik ya, aku bicaranya matematika tune in banget sih di dunia bisnisnya perbankan ya, kalau aku bicara PPS umum ya, kayak gitu. Karena kita udah biasa tentang rumus-rumus, angka-angka. Kalau kita mau belajarnya, aku UJT belajar mengenai suku bunga A, B, C. Ada bunga flat, apa itu bunga anuitas, bunga efektif, itu bakal cepet banget kita buat beradaptasi kayak gitu. Jadi it's okay to be mathematician gitu di perbankan. Gitu, Nas. Itu teman-teman. Benar-benar. Jadi sebagai mahasiswa kan kadang kita minder nih, matematika itu kalau lulus jadi apa kayak gitu. Jadi teman-teman ini jangan khawatir, padahal sebenarnya itu banyak sekali lowongan pekerjaan yang sangat-sangat cocok sebenarnya bagi seorang lulusan matematika. Oh iya, aku mau juga ngingetin buat teman-teman semua, silahkan kalau misalnya mau ada yang dicatat, silahkan siapin kertas dan ballpoint-nya. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang penting yang benar-benar bisa jadi tabungan adik-adik yang bisa disiapkan dari sekarang buat jadi lulusan matematika yang berkarir di dunia perbankan. Oke, lanjut lagi ke Kak Laila nih. Jadi ilmu matematika apa nih yang dipakai sampai sekarang gitu? Silahkan. Oke. Ilmu matematika yang benar-benaran dipakai. Karena aku nyemplungnya ini di IT, ya berarti bukan berarti hal yang fraksional di tempatku kemarin itu nggak kepake, bukan berarti kayak gitu sih. Tapi lebih ke logiknya. Tapi hal-hal dasar seperti yang biasanya Bu Auli nunjukin itu, apa sih namanya, Alpro dan segala macamnya itu ya, itu sangat kepake banget. Hal-hal logik kayak for, while, do while, itu ketika kalian menemukan suatu permasalahan dan merancang arsitekturnya, itu sangat dibutuhkan banget. Apalagi kalau udah nyambung ke sisi teknis nih dan benar-benar buka platformnya, harus bikin robotnya, itu kepake banget logiknya. Nah, kalau materi-materi lain memang nggak terlalu berhubungan ya, yang materi yang konseptual seperti aljabar atau yang benar-benar real yang menggunakan rumus seperti PS memang nggak berkaitan secara langsung. Tapi logiknya itu tadi, itu yang jadi base kita buat mempelajari tentang IT. Karena definisi IT itu sangat luas banget, dan apalagi aku tentang robotik itu, aku robot itu tidak hanya mengakses suatu sistem. Semua sistem yang user ajukan ke aku, user itu kayak pelanggan gitu ya. Anggapannya aku itu kayak warung jualan nasi goreng. Nah, yang beli itu adalah orang yang bisa orang yang jualan nasi goreng yang lain, ataupun orang yang nggak jualan nasi goreng. Kenapa yang orang jualan nasi goreng pengen beli punya aku? Karena misalnya pengen ngerasain nih, atau mereka butuh nasi goreng yang berbeda di tempat mereka. Nah, user itu adalah pelanggan kayak gitu tuh. Nah, pelanggan kita itu kan punya banyak punya banyak keinginan kan mau beli apa. Misalnya nih nasi goreng pakai ayam, nasi goreng pakai daging. Nah, itu kan beda. Seperti kayak di tempatku di robot, itu banyak sistem yang aku kerjakan. Sistem A, B, C, D, dan itu beda-beda perlakuannya. Nah, itu sangat dibutuhkan banget logiknya untuk bisa kita solve problem dari berbagai masalah yang ada di lapangan itu. Jadi, buat teman-teman yang misalnya nih dari PS, aljabar, atau bahkan analis, pengen nyemplung nih di IT, nggak usah takut. Asal kalian ada basicnya, logik itu tadi, dan ada kemauan untuk belajar nih bahasa pemrograman apapun gitu, itu pasti bisa. Dan ya semuanya nggak langsung hebat sih, pasti ada yang namanya proses belajar, dan pasti nanti
bakal dibantuin, nggak akan dibiarin sendiri, kesusahan sendiri nggak akan, pasti bareng-bareng belajar di sana. Jadi nggak perlu khawatir. Matematika bisa kemana aja. Kayak gitu sih. Betul-betul. Nah, kalau tools utama yang dipakai sama kalian apa nih? Atau tools khusus? Kira-kira kalau misalnya data science kan pasti ada beberapa bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, kalau kalian nih, kira-kira ada nggak sih tools khusus yang dipakai gitu, yang sekiranya bisa dibelajari buat adik-adik? Kalau di dunia perbankan itu ada nggak sih? Boleh Laila Aku, dulu? ya, Mm-mm. aku ketikin apa gimana ya biar nggak Boleh, lupa boleh. Silahkan di kolom chat. di chapter ya. Mm-mm. Jadi uh, automation itu ada banyak platformnya, tapi yang kita gunakan di sini adalah namanya UiPath, tulis ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar, ada tempatnya buat belajar gitu ya, itu gratis. Detailnya itu ada di situ semua, kalian bisa pelajari. Dan satu lagi ini peluang. Penggunaan robot di Indonesia itu masih baru dan belum banyak yang tahu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman itu bisa, itu peluangnya gede banget dan banyak dicari oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya ada waktu luang nih, nggak apa-apa, coba-coba aja main-main untuk belajar tentang UiPath ini kayak gimana. Ini tunggu aku ketikin tempat belajarnya ya. Academy. Ini ketik aja di Google UiPath Academy itu nanti muncul di pilihan paling atas. Nah, di situ tempat belajarnya. Gimana sih mulai dari nol ngerti tentang robot itu seperti apa. Nah, selain UiPath, produk lainnya itu ada namanya Blue Prism sama Automation Anywhere. Tapi yang paling lengkap itu lebih ke UiPath karena dia benar-benar paketnya itu lengkap banget. Mulai dari awal kalian develop itu ada tools-nya, kemudian sampai dengan monitoring itu juga ada tools-nya. Di awal desain, develop, sampai dengan monitor, semuanya ada. Dan kita beneran bisa nyoba aplikasinya, ada versi free-nya, dan ada juga versi yang berbayar, dan yang free-nya itu nggak terbatas sama waktu, bisa dicoba kapanpun. Ini menarik sih. Misalnya nih, kalian iseng-iseng gitu ya, bikin robot untuk flash sale ya, misalnya di Shopee jam 00.00, bisa aja kalian bikin robot tuh, nanti robot yang akan dijalanin jam 00.00 buat buka si Shopee-nya kalian, biar dapat barang yang kalian pingin. Misalnya contoh aja. Gitu. Bagus nih buat bekal adik-adik. Bagus banget. Oke, lanjut ke Kak Anggi nih. Terus apa sih yang dipakai? Ya, kalau di BPS umum relatif nggak ada, Nas. Tapi aku yakin di BPS IT itu banyak. Karena di BPS IT juga ada SI Angkatan 2014 itu. Mas Windra itu juga di BPS IT-nya BRI kayak gitu. Aku juga sering sharing-sharing sama dia, mulai dari proses rekrutmen, sampai dengan kemarin sering ketemuan di kantor pusat, sering ketemuan di corporate university kayak gitu. Itu pasti ada di BPS IT. Kalau BPS umum relatif tools yang paling sering digunakan kalau di bidang bisnis ya itu Excel. Excel sih bener-bener adik-adik bener-bener harus mahamin bener-bener Excel itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana. Kalau kalian ahli di bidang Excel bakal digunain banget di proses bisnis perbankan ya, khususnya di bisnis. Kemudian untuk yang lainnya ya lebih ke site-site atau website yang bisa diakses oleh intranet, jadi kayak portal-portal sistem informasi manajerialnya, kemudian sistem kredit terpadunya kayak gitu. Jadi lebih ke site-site yang udah jadi dalam proses IT-nya gitu. Berarti lebih umum gitu ya, Kak. Jadi Iya. 2 poin nih yang aku dapat buat adik-adik, silakan dipelajari tentang UiPath sama Excel. Jadi Excel-nya juga udah banyak banget sih di YouTube tentang bagaimana menjadi seorang ahli Excel Advance gitu. Jadi bisa dipelajari mulai dari sekarang karena banyak informasi yang sangat mudah didapatkan. Oke, lanjut. Mungkin poin terakhir ya. Jadi apa sih tantangan terberat atau tantangan yang bisa jadi trigger buat adik-adik ke depannya, sama silakan berikan saran nih buat adik-adik kira-kira bekal apa yang harus disiapkan menjadi seorang perbankan gitu. Jadi buat adik-adik biar bisa menyiapkan dari sekarang. Mulai dari Kak Anggi dulu mungkin.
Oke, untuk tantangannya mungkin karena ini persaingan global ini sangat marak ya. Jadi dalam artian akses untuk bisa kemana aja itu mudah banget. Buat cari informasi apa aja itu mudah banget. Dari dulu yang proses rekrutmennya itu masih dalam taraf lokal mungkin ya, regional tempat masing-masing. Sekarang udah bisa 2-3 kota bisa jadi satu, kemudian bisa seleksi secara provinsi, bahkan secara nasional seperti PPS sama ODP ini. Itu benar-benar kita harus punya semacam kualifikasi khusus. Jadi ya semacam we got to be multi talented person gitu loh. Kita harus bisa ya selain dari matematik, karena kita ngelamarnya itu adalah bank, ya kita harus memposisikan diri sebagai banker kayak gitu. Jadi kita harus juga bisa desain, kita harus juga bisa Excel, itu yang terpenting Excel ya. Kita bisa olah data, kita bisa apapun, kita bisa MC. Jadi benar-benar kalau pas UJT, pas pendidikan itu kita diberdayakan banget kayak gitu loh. Tuh. Itu Berarti tantangannya untuk poin yang bisa aku simpulin untuk tantangan sendiri berarti kita harus bisa jadi seseorang yang multi talent gitu ya. Walaupun kita job desk-nya apa, tapi kita harus punya banyak kemampuan yang bisa kita tunjukkan gitu. iya, karena atasan itu suka generasi-generasi Z dan generasi milenial yang aktif kayak gitu. Nggak hanya di job desk-nya aja. Oke, lanjut Kak, untuk sarannya sendiri gimana? Untuk sarannya, kalau saranku perbanyak baca sih. Karena kita mungkin nggak tiap jam, mungkin tiap 5 menit, tiap 10 menit pasti buka HP ya. Jadi itu kalau bisa kurangi media sosial yang nggak perlu. Jadi lebih baca-baca ke arah mungkin pemberitaan-pemberitaan positif, mulai dari sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya, yang mana itu bisa menunjang uh, kapasitas dan kapabilitas teman-teman kayak gitu. Karena pada saat interviewer itu ngasih pertanyaan kalian, itu bisa jadi bola bola liar ya gitu. Dalam artian pertanyaannya itu nggak diduga-duga kayak gitu loh. Misal, gimana sih kondisi politik yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu seluk-beluk dari perekonomian yang ada di Indonesia, politik sosial, walaupun itu basic. Yang penting kita harus ada bahan untuk bisa ngejawab pertanyaan kayak gitu. Kemudian juga pelajari profil-profil perusahaan yang akan dituju. Khususnya ini bank ya. Misal kalau BRI, aku dulu pelajari yang namanya profil BRI, mulai dari manajemennya, manajemen itu jajaran direksinya, komisaris, aku harus ngehafalin benar-benar, kemudian definisi bank menurut undang-undang itu apa, kemudian prestasi dari BRI itu apa, dan lain sebagainya. Karena interviewer itu pertanyaan nggak bisa ditebak, kayak gitu. Banyak baca-baca sesuatu yang positif, kemudian apa namanya ya, ya jangan terlalu jangan berada di zona nyaman lah kalau bisa. Harus punya target ke depannya, kita harus ngapain, karena target itu penting banget loh sebenarnya teman-teman. Karena ketika kita nggak punya target, kita akan banyak nyanyain waktu kayak gitu. Yang ketiga tentu saja work-life balance ya. Karena aku dulu lebih banyak santai-santai, mungkin lebih banyak santai-santainya. Kemudian belajar juga waktu mendekati kuis doang, mendekati ujian doang, itu ya merasa aku pengen kembali ke masa lalu kayak gitu buat memperbaiki kayak gitu. Mungkin aku bisa bisa belajar desain, bisa belajar Corel, Photoshop, bisa belajar Excel lebih dalam lagi. Aku bakal lebih cepat lagi beradaptasi di dunia perbankan gitu. Gitu sih, Nas. Oke. Baik, terima kasih. Silahkan di-note ya adik-adik. Siapa tahu ini sangat berguna sekali buat kalian. Lanjut, untuk tantangan dan saran sendiri buat adik-adik. Nih, gimana nih Kak? Kak Laila. Oke, kalau dari saya ya, khususnya buat teman-teman yang masih di bangku perkuliahan, satu, organisasi itu penting banget. Bukan cuma numpang nama doang ya di organisasi, tapi gimana kalian mengasah soft skill kalian.
kalian benar-benar terjun di dunia bisnis di lapangan, itu kalian nggak bisa ngandalin orang lain, dia udah diri kalian sendiri. Kemampuan leadership itu benar-benar sangat dibutuhkan, walaupun aku di bidang IT ya, yang harus ngurusin teknis, tapi leadership juga dibutuhkan. Misalnya nih ya, tiba-tiba ada meeting, tim leaderku mendadak nggak bisa nih, ada meeting yang lain. Aku pernah ada case meeting dengan group head, yang mana pada saat itu materinya aku nggak seberapa menguasai. Nah, banyak orang nih ya, aku yang jadi hostnya, yang handle untuk ngerjain project RPA ini. Gimana ya, kaget ya pastinya. Waduh, masnya lagi nggak bisa nih, harus ada meeting yang lain, dan ini aku harus handle. Nah, skill-skill kayak gitu tuh yang kita butuhkan. Atau nih, lagi banyak orang ya, katakanlah ada 20 orang, 15 orang gitu ya. Goals-nya adalah satu, kita mau bikin project. Nah, di RPA nih, jadi kita yang jadi host-nya. Paling dari RPA, dari timku cuma ada berapa orang yang mewakili, 2 atau bahkan cuma 1 orang. Nah, itu kita harus benar-benar bisa tuh handle user-user kita. Mereka minta A, B, C, D, tanya A, B, C, D. Walaupun aku nggak tahu banyak nih, di awal aku sempet kayak, ya Robby ini apaan, ini sistem apaan, aku nggak ngerti sama sekali gitu ya, apalagi yang berhubungan dengan security-nya, pakai TLS lah, pakai segala macam enkripsi yang aku nggak paham itu kan. Awal sempet pusing ya, puyeng, ini apaan. Tapi lama-lama kita mulai, dari nggak tahu itu aku jadi terpacu buat belajar banyak tentang berbagai macam sistem gitu ya. Dari situlah muncul yang namanya passion kita. Oh, ternyata ini menarik juga loh ya kalau dipelajari, dan banyak hal lain yang akhirnya menumbuhkan passion kita dan kecintaan kita untuk mengerjakan suatu bidang itu. Nah, satu tadi skill untuk leadership bisa diasah di organisasi. Yang kedua, skill technical. Ini yang kadang kita sebagai mahasiswa itu suka ngeremehin nih. Oh, udah cukup lah ilmu yang ku dapat dari dosen yang ada di kampus gitu ya. Pede aja nyemplung ke lapangan. Padahal ketika kita tahu di lapangan, apalagi tentang IT, sangat luas banget dan nggak cukup apa yang ada di kampus. Seandainya nih aku bisa balik ke kampus, aku pengen belajar lagi tentang apa itu basis data, kemudian apa namanya Alpro-nya dulu, aku Alpro-nya ya udah asal-asalan, yang penting lulus gitu kan ya. Ya, terus habis itu ya hal-hal lain kayak gitu-gitu yang sederhana, itu kerasa banget bahwa semuanya itu terpakai di apa namanya di lapangan seperti sekarang ini. Dan andai kata aku bisa balik, pengen banget dulu itu belajar ya minimal walaupun nggak mahir bahasa pemrograman selain yang diajarkan di kampus. Katakanlah nih Java, kemudian PHP atau yang lainnya. Jadi buat kalian yang saat ini masih ada di kampus, jangan sia-siakan waktu kalian. Kalau kalian udah keluar, kerasa banget ilmu yang kalian miliki itu nggak seberapa. Semakin kita ngerasa, semakin kita belajar itu semakin kita ngerasa kurang. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur lulus, dan asiknya seperti aku gitu ya, apalagi yang dari PS, aljabar, atau ya itulah analisis, mungkin lebih perluas mindset kalian, buka dunia luar itu seperti apa. Era saat ini tuh surganya para pencari ilmu. Kalian pengen tahu apapun, semuanya kan ada di internet. Cari aja, cari tahu gimana sih coding PHP yang benar, gimana Java itu gimana. Ikutlah dengan komunitas-komunitas yang kalian butuhkan untuk pengembangan profesian kalian. Seperti itu. Pengen belajar bahasa Inggris, kembangkan aja kemampuan kalian. Jangan batasin diri kalian untuk melakukan hal-hal yang nggak berguna. Ya, misalnya terlalu banyak sosmedan dan sebagainya. Keluarlah dan lihatlah dunia luar. Gabung dengan teman-teman yang bisa mengimprove diri kalian. Sahabat-sahabat yang bisa mengimprove diri kalian. Nah, lingkungan yang baik itu yang bisa menumbuhkan semangat kalian untuk mengejar mimpi. Seperti itu sih, Mas Titi, kurang lebih.
Nas? Ya masih di unmute. Sorry. Jadi mungkin untuk diskusi kita dengan pemateri ini cukup di sini. Jadi kita udah mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang belum bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Jadi tanya apapun yang ingin kalian tanyakan, yang belum dijelaskan tadi, kayak gitu. Oke, lanjut aja ya, langsung aja nih. Ada pertanyaan yang pertama dari Kahima 2018 nih. Namanya siapa ya? Nggak tahu. Oke, lanjut aja. Langsung, Mas Mbak mau tanya, apakah bidang minat prodi matematika berperan banyak saat menjadi banker? Oh iya, ada fakta menarik sebelum kalian menjawab pertanyaan ini. Jadi, pertemuan kemarin itu, yang jadi pemateri data science, datanya dari pemodelan sistem. Nah, kebetulan nih, di pemateri sharing online kali ini, dua-duanya juga datang dari pemodelan sistem. Nah, jadi tuh kayak banyak pertanyaan gitu loh, kenapa sih kok pemateri ini kebanyakan dari pemodelan sistem? Kayak gitu. Mungkin karena sebuah kebetulan ya. Jadi aku ulangi lagi pertanyaannya, apakah bidang minat prodi matematika berperan banyak saat menjadi banker? Silakan. Siapa yang mau menjawab dulu? Anggi deh. Ya, untuk ini kan matematika secara general ya. Jadi emang benar-benar untuk matematika itu karena basic kita itu sudah mengenal tentang angka, simbol, operasi matematika, itu ketika kita terjun di bidang bisnisnya perbankan itu nggak akan bingung lagi untuk masalah angka dan tetek bengeknya. Dan udah banyak cerita juga dari temanku BPS, bisa dari temanku yang rekan kerja juga, itu kalau emang di luar bidang saintek khususnya matematika, statistik, kimia mungkin ya, fisika dan lain sebagainya, itu misal kayak hukum, itu bakal sulit banget untuk mengenal angka dan butuh adaptasi yang lebih panjang lagi dan butuh kerja keras yang lebih banyak lagi untuk bisa memahami proses bisnis yang ada angka-angkanya gitu. Kan kita tahu kalau proses bisnis itu nggak akan jauh-jauh dari dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas tentu saja kita harus sesuai prosedur, sistem, dan lain sebagainya. Kalau kuantitas, ya angka. Kita gimana caranya ngolah data kalau kita nggak senang sama angka. Kalau kita udah kenal angka selama 4 tahun di perkuliahan, wah enak banget itu. Apapun bidang minatnya ya. Dan kalau analisis lebih ke mungkin presisi ya, ketelitian, kemudian apa ya, itu mungkin ya, kalau analisis kita menganalisa, ada di BRI namanya analisa risiko kredit. Kita mungkin bisa punya kemampuan khusus buat bisa menganalisa apa-apa aja risiko dari nasabah atau dari debitur. Kemudian kalau di pemodelan kita udah tahu operasi matematika, kita udah ya bisa dibilang kita udah ahli lah kayak gitu. Kita ya dengan kita memahami seperti itu, kita bakal lebih mudah untuk terjun di bisnis yang banyak operasi-operasi penjumlahan, kemudian bagaimana penghitungan suku bunga dan lain sebagainya, itu enak banget. Dan di RUKOM juga ada BPS IP juga, itu bakal bener-bener dipakai banget. Kita nggak bakalan kalah dengan prodi-prodi lainnya seperti SI maupun teknik informatika, karena itu semua dipelajari kok, dan tinggal teman-teman harus adaptasi secara cepat kayak gitu. Dan intinya tetap fokus pada perkuliahan, fokus di perkuliahan kayak gitu. Oke, kalau menurut Kak Laila sendiri nih, sangat berpengaruh nggak sih bidang minat nih buat jadi seorang banker? Bukan bidang minat sih, tapi kalau di matematikanya itu sendiri menurutku ya, khususnya di bidang IT. Dan menurutku matematika itu paling fleksibel sih ya. Matematika dan statistik itu paling fleksibel, bisa ditaruh di mana aja. Katakanlah nih ya, ada orang IT, paling dia nyemplungnya juga di IT gitu kan ya. Sistem informasi, teknik informatika, dan sebagainya. Endingnya pasti dia akan nyemplung di IT. Kimia, fisika, ataupun yang lain, pasti rata-rata sesuai dengan bidangnya. Tapi menurutku matematika itu punya basic segalanya. Di bisnis dia bisa dicemplungi nih, ada basic yang mendukung ya, kan misalnya asuransi dan sebagainya itu.
riset operasi itu juga akan membantu bisnis. Kemudian di bidang IT kita juga dibekali dengan basic-basic di bidang IT. Nah, tinggal pengembangannya itu aja yang kalian perlu kembangin. Seperti itu. Jadi sebenarnya matematika bisa kemana aja. Aku punya teman statistika ITS masuk di Bank Mandiri ini. Dia saat ini ada di Enterprise Data Management yang ngolah data sebagai seorang data engineer. Kalau Mbak Rani kemarin kan data analis ya. Ini lebih ke data engineer. Dia dari statistik jadi murni benar-benar ngolah data. Oh ya, tambahan bahwa aku masuk di RPA ini di robot itu bukan atas keinginanku. Jadi pada waktu kita interview awal dengan interviewernya itu kita udah ditentuin tuh, udah di plotting kita mau kemana nantinya. Tanpa kita tahu ya, kita tuh udah benar-benar di plotting sesuai dengan capability pada waktu kita interview itu. Jadi ketika kita sudah masuk tuh nggak bisa milih kita bakal ditempatin di mana itu nggak tahu. Tapi di awal kita udah kesepakatan bahwa kalau milih IT ya nyemplungnya di IT, kalau milih general ya nyemplungnya di general, di banyak bisnis ya. Kayak gitu sih. Jadi nggak usah takut matematika, nggak bisa kemana-mana. Justru kalau karena kalian tuh matematika harus bangga dong. Karena bisa kemana-mana, ilmunya itu sangat luas banget matematika itu. Apalagi logiknya itu, ini yang benar-benar dibutuhkan. Karena belum tentu nih di luar kita, misalnya nih teman-teman yang lain, non matematika tapi eksak, misalnya farmasi atau apa, mungkin mereka masih kurang kan di bidang sisi teknisnya atau kimia, fisika. Nah, kita bisa terjun di mana aja nih, asal kita mau improve lagi skill yang sudah kita punya gitu. Semua tergantung dari dirinya masing-masing. Mau nggak untuk mengembangkan kemampuannya, kayak gitu. Ada satu temen juga dari ITS, aku juga nggak tahu kenapa anak-anak UNER ini sedikit banget gitu di Mandiri. Satu ketemu kemarin ada anak SI 2013, beliaunya nggak kenal aku untunglah masih kenal dengan beliau, aku sapa. Ada satu teman dari matematika juga ITS. Nah, beliau ini bisa sampai ke tahap eksekutif asistennya direktur dari matematika, bayangin di IT. Nah, jadi nggak ada permasalahan matematika nggak bisa kemana-mana dulu. Enggak, itu mindset yang sangat salah. Kalian bisa kemanapun kalian mau, kayak gitu. Jadi tetap semangat, nggak perlu takut orang ngejudge kita yang gimana-gimana itu, enggak. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ini khusus buat Mbak Ella katanya. Mbak Ella kan bukan ROK tuh. Nah, terus daftar di ODP IT. Nah, buat persiapan pendaftaran, interview dan tahap selanjutnya tuh gimana, Kak? Soalnya setauku buat pendaftaran akan ada project. Nah, gimana Mbak mempersiapkan itu semua? Nah, ini menarik nih. Jadi aku pada saat itu dapat pengumuman pas aku di perpustakaan tuh, lagi belajar, lagi nulis buku IELTS. Karena aku pada saat itu pengennya kuliah, nggak pengen kerja dulu, tapi ya nggak apa-apa lah, sambil coba daftar barangkali keterima. Tapi nggak ada masuk tuh email. Selamat, belum seneng dong. Di bawahnya ada tulisan disuruh bikin project, bukan project sih, presentasi. Ada suatu tema gitu lah, bikin presentasi yang isinya itu intinya kurang lebih inovasi apa sih untuk mengatasi masalah ini gitu ya. Nah, aku nggak tahu sama sekali tuh Bank Mandiri itu kayak gimana, produknya itu apa aja. Walaupun aku sebagai nasabah Bank Mandiri pada saat itu, tapi ya cuma punya buku tabungannya doang sama kartu debit doang, udah selesai. Nggak punya namanya Mandiri online, nggak punya, nggak tahu pokoknya. Nggak tahu sistem di Bank Mandiri itu ada apa aja, nggak ngerti. Nah, aku cuma dikasih waktu 3 hari kalau nggak salah untuk interview itu. Jadi aku dikasih pengumuman untuk interview, tapi sekaligus presentasi case tadi ya. Aku cari tahu lah informasi apa sih produk di Bank Mandiri itu yang belum ada di sisi IT. Gitu ya. Cari-cari, kok semuanya udah ada ya.
semuanya harusnya udah lengkap nih. Kalau misalnya mandiri online udah ada, untuk sisi yang lebih gede lagi tingkatnya udah ada, semuanya udah ada. Terus apa yang belum ada? Coba cari informasi dari kakak tingkat itu. Ada lagi yang di Bank Mandiri atau aku yang nggak tahu, itu dulu bingung kan. Waktunya cuma 3 hari, akhirnya aku tanya dari teman-teman yang ada di perbankan lain. Itu juga nggak menemukan solusi. Endingnya aku coba cari bisnis saat ini. Ketemulah aku dengan suatu definisi omnichannel. Nah, itu aku kembangkan lagi jadi suatu inovasi sebuah produk. Intinya dulu aku tuh bikin suatu produk transaksi yang disambungin ke WhatsApp. Bentuknya kayak Apple Pay gitu. Tapi goals-nya itu bukan kepada ide kita, itu bukan, tapi gimana cara kita present besoknya itu ya. Nah, menariknya nih, aku saat itu wawancara ada 4 orang, 2 orang dari ITS, 1 orang dari UB. Yang dari UB ini anak teknik informatika ya, sistem informasi atau teknik informatika, aku lupa tuh. Ya, kurang lebih itulah. Yang 2 ini, satunya sistem informasi, satunya anak statistik. Sama-sama present nih. Nah, aku ngelihat si presentasi si anak UB ini. Wah, dia karena anak IT ya, udah paham dong alur-alurnya kayak gimana. Flow yang dia bikin itu udah paham banget kan, karena itu udah makanannya sehari-hari. Dia bikin arsitekturnya, apa yang mau dia bikin nanti. Detail banget gitu ya. Aku bisa lihat dari pintu kaca itu, bisa lihat. Sampai aku bengong sendiri. Ya Allah, dia paham banget ya, aku jelasin apa tadi. Nah, pas caseku itu, satu, aku salah ngejelasin flow teknisnya. Dulu itu aku pakai flow apa ya, flow yang aneh gitu ya. Harusnya bikin flow chart biasa yang kalian pelajari di Alpro itu. Ya udah, itu aja yang kalian jelasi, itu adalah arsitektur sebenarnya. Tapi gedeannya itu yang lebih umum itu lebih disebut sebagai arsitektur, itu lebih ke flow teknis. Kayak gitu aja. Dan itu aku harus ngejelasin dalam bahasa Inggris. Awalnya tuh gak diinfoin kan pakai bahasa apa ya. Udah pede aja pakai bahasa Indonesia, nyiapin latihan pakai bahasa Indonesia. Di situ masuk, interview, ada 3 orang, 2 orang departemen head, 1 orang dari HR-nya, human capital-nya kalau di kita namanya. Intinya beliau bilang bahwa kita perusahaannya itu udah multinasional, akan berhubungan dengan banyak perusahaan lainnya dalam skala internasional. Jadi silakan present dan perkenalkan diri Anda dalam bahasa Inggris. Kaget dong, aku nggak nyiapin apapun. Ya udah, ya hajar aja. Mungkin ada sedikit kacau di beberapa part, tapi ya udah nggak masalah. Nah, di situ itu adalah poin penting kalian pada saat interview untuk meyakinkan si interviewernya bahwa kalian itu bisa. Dan jangan jadi orang lain. Apa adanya aja, kalian nerangin siapa kalian dan apa capability yang kalian miliki. Saat itu aku bilang, aku memang anak matematika ya, dari fraksional apalagi, yang benar-benar ngurusin tentang model dan rumus gitu kan. Nggak yang seorang programmer murni gitu kan, tapi saya punya basic untuk itu Pak, saya pernah bikin ABCD gitu, tunjukin aja. Terus abis itu ngomong bahwa saya mau improve skill saya di bidang itu. Jadi misalnya saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Bank Mandiri, dengan senang hati saya akan mengimprove skill saya di sana. Jadi pinter-pinternya kalian aja untuk nge-branding diri kalian itu seperti apa. Dan sebagai info, temanku tadi yang dari UB itu, yang dia ngejelasin yang detail banget itu, dia nggak lolos. Ya, walaupun dia bisa ngejelasin arsitekturnya yang aku nggak paham itu apa, nggak ngerti, tetapi ternyata dia nggak lolos. Jadi, jadi diri kalian sendiri, kemas dengan apik biar mereka itu tertarik. Selipkan satu nilai penting, nilai yang murni dari dalam diri kalian yang orang lain itu nggak punya. Yang itu jadi nilai istimewa buat diri kalian. Seperti itu. Oh ya, ada bocoran nih. Aku kemarin bikin project RPA itu tentang HC. Jadi ada bocoran bahwa
perharinya untuk ODP ini yang daftar ada sekitar 1.500 sampai 2.000. Jadi teman-teman harus siapin ya. Jadi bisa disiapin buat teman-teman khusus untuk yang ODP IT. Baik, nyisa 2 pertanyaan terakhir nih. Bisa langsung dijawab aja ya sekalian. Jadi yang pertama nih dari Nurul Laili, pertanyaannya tahapan-tahapan rekrutmennya itu apa aja dan bagaimana, sekalian kasih tips-tipsnya juga. Nah, untuk yang kedua mungkin masih berhubungan dengan job desk ya. Jadi project yang paling berkesan sejauh ini tuh apa? Jadi bisa dikerjakan, sekalian juga disertakan solusinya gitu. Boleh deh Anggi dulu. Untuk tahapan seleksi dari PPS Umum BRI sendiri kurang lebih ada 8 tahapan ya. Untuk yang pertama tentu saja administrasi, itu kita melampirkan SKL ya, SKL, kemudian sertifikat-sertifikat, kemudian apalagi aku lupa, yang penting sekalian juga dicatat data ya, diri juga teman-teman. Jadi yang pertama data diri, otomatis data diri, KTP, KK itu dalam bentuk scan, kemudian ada SKL dan juga sertifikat-sertifikat organisasi maupun lomba-lomba kompetisi yang pernah kalian ikuti kayak gitu. Kemudian habis administrasi selang berapa minggu ya, sekitar 2 minggu itu ada pengumuman lewat SMS dari Bank BRI secara langsung. Itu kalau yang lolos dapat SMS, itu ada seleksi lagi. Lanjutan yang kedua ini adalah seleksi video bahasa Inggris. Jadi BRI nyuruh para peserta yang ikut rekrutmen ini untuk bikin video bahasa Inggris yang kontennya itu antara lain perkenalan diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, alasannya daftar di rekrutmen BPS BRI. Yang ketiga juga kontribusi ketika sudah diterima di BPS BRI seperti itu. Jadi kalau ini tipsnya persiapin matang-matang, kalau bisa jangan sambil baca. Boleh baca tapi ya sedikit manipulasi, misal ada tripod, ada kamera, kemudian di bawahnya kamera ditempelin gitu aja poin-poin yang mau dibaca kayak gitu. Jadi benar-benar persiapkan, karena BRI ini yang nyeleksi adalah human capital yang di pusat, jadi dituntut untuk perfect kayak gitu. Kemudian selang berapa minggu, sekitar seminggu sampai 2 minggu lagi, aku dapat SMS lagi. Pas waktu itu aku sama teman-teman ada di DBL Arena. Aku lagi ikut ada pameran juga, apa sih namanya? Job opening kayak gitu. Itu banyak job opening kan. Itu dapat SMS disuruh berangkat ke Jakarta untuk tahap seleksi selanjutnya. Itu aku tekad-tekatan, aku harus pede dan juga harus persiapan yang cukup buat berangkat ke Jakarta, karena aku nggak ingin nyanyain ke Jakarta ini hanya dengan bawa bekal yang seadanya aja ecek-ecek gitu ya. Iya, ecek-ecek. Kemudian setelah sampai di sana ada tahap awalnya itu psikotes. Jadi ini kalau secara urutan ini psikotes ya seperti psikotes pada umumnya, dengan sekitar 450 peserta yang diundang ke Jakarta. Jadi sekitar 70.000 yang daftar di tahap administrasi itu terseleksi sampai tinggal 450 di psikotes kayak gitu. 450 dikumpulin di aula untuk psikotes selama kurang lebih 3 jam. Habis 3 jam kemudian dikoreksi, kemudian ada pengumuman lanjut di siangnya, itu pengumuman langsung untuk tes TOEFL bagi yang lulus. Jadi lulus nggak lulusnya itu langsung diumumin di aula itu. Bagi yang nggak lulus otomatis pulang, bagi yang lulus langsung lanjut tes TOEFL langsung di aula itu. Setelah tes TOEFL selesai sekitar 1,5 jam, kemudian langsung lanjut interview psikolog selama kurang lebih sekitar 10 menit lah. 10 menit ini dari
tes TOEFL, lanjut interview psikolog. Untuk tipsnya sendiri, untuk psikotes, ya persiapkan, kan udah banyak bahan-bahan bacaan psikotes, kira-kira apa yang keluar soal-soalnya psikotes udah banyak, ada semacam Kraepelin, tes koran yang gede banget itu benar-benar dipersiapin secara matang kayak gitu. Kemudian juga ada yang kayak biasanya ada tes yang gambar-gambar, ada 6 gambar itu, 6 atau 8 gambar itu juga, iya, itu figural, juga dipersiapin verbal. Juga kayak gitu. Kemudian setelah interview psikolog, nunggu sampai malamnya itu di SMS, kalau emang lolos, ya alhamdulillah lolos kembali, kemudian disuruh untuk seleksi di tahap ke-6, yaitu LGD. LGD itu Leaderless Group Discussion. Itu beda ya sama FGD ya. Kalau FGD itu ada moderatornya. Kalau LGD itu pure kita dikasih permasalahan dalam bentuk teks, kemudian kita berempat atau berlima, itu kita selesaiin permasalahan itu, entah apapun teknis yang kita gunakan, itu kita ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Jadi si asesornya itu cuman duduk berdua sambil ngelihat gitu aja. Nanti salah satu harus presentasi. Ini tipsnya harus aktif-aktif sih. Jadi aktif tapi jangan terlalu dominan juga. Aktif tapi jangan dominan. Kalau bisa itu kan pasti butuh salah satu dari berlima moderatornya itu. Kalau bisa kalian jadi moderator. Itu harus paling pertama ngajukan diri untuk jadi moderator. Kayak gitu. Kemudian juga kalau ada ada saling kayak ada debatnya itu gitu ya, ada pro kontra, itu kalian yang ngehandle juga. Kalian yang presentasi, otomatis kalian ngajuin lah pas presentasi, itu bakal jadi poin plus buat kalian di mata asesor. Itu aja buat LGD. Kemudian dilanjutkan interview akhir. Ini interview akhir sama asesor yang ini individu sifatnya. Nah, ini bisa random banget pertanyaannya. Mulai dari profil bisnis perusahaan, profilnya BRI, kemudian BRI asetnya berapa, terus total penyaluran kreditnya berapa, simpanannya berapa, itu bisa random banget. Kalian benar-benar harus tahu apa itu laporan keuangan, ya secara basic lah. Aset, liabilitas, itu harus tahu secara basic, karena itu udah bisa kalian pelajari di Google gitu loh. Jadi emang benar-benar kita dapat privilege di era sekarang gitu buat belajar apapun. Sampai ke prestasi. Kalau bisa kalian selama perkuliahan itu aktif ikut organisasi, dan yang kedua juga ikut perlombaan-perlombaan atau kompetisi, karena itu menunjang banget ketika asesor tanya apa prestasi kalian dan kalian nggak punya prestasi, itu bakal jadi poin minus banget kayak gitu loh. Itu interview akhir, kalian harus pede aja dan maksimalin ketika kalian perkuliahan di UNER ini. Kemudian untuk seleksi yang terakhir itu ketika dinyatakan lolos, medical check up. Udah gitu aja Nas untuk tahapan seleksi. Jadi ada di medical check up ada yang nggak lolos lagi nggak Kak? Atau medical MCU check up tuh? Banyak yang bilang medical check up itu cuma sekedar formalitas, tapi nggak juga loh. Ada beberapa yang nggak lolos juga, karena emang real disesuaikan sama kondisi tubuh kita. Kita ngerasa sehat, tapi belum tentu juga daleman kita sehat gitu loh. Ketika di ronsen dan lain sebagainya. Gitu. Kalau aku tanggepin nih, tadi kan Kak Anggi bilang kalau misalnya interview akhir itu berarti udah masuk ke Bank BRI-nya langsung ya, maksudnya udah langsung dari produknya atau sistem dari Bank BRI itu sendiri. Nah, kalau dari interview psikolog nih, apa sih yang ditanyain? Apakah seputar kepribadian, ataukah alasan untuk apply di Bank BRI atau gimana? Nah, kalau interview psikolog ini sebenarnya interview singkat. Misal, kalau aku dulu ya, itu dikasih, misal kamu sebagai pemimpin di BRI, atau kamu punya rekan-rekan kerja, di mana kamu menjadi pemimpinnya. Itu gimana cara kamu kondisikan ketika rekan-rekan kerja atau bawahanmu itu ada permasalahan atau ada cekcok kayak gitu. Jadi udah gitu aja pertanyaannya, satu atau dua. Oh, lebih ke studi kasus gitu ya? Ya benar.
lebih ke case study. Oke, mungkin itu Gitu. dari Bang BRI ada 8 tahapan dengan masing-masing ciri khasnya. Boleh lanjut ke Kak Laila nih. Oh iya, sama belum ada satu pertanyaan yang belum dijawab nih Kak Anggi. Iya, Project apa? yang paling berkesan sejauh ini atau Project yang yang paling paling susah berkesan. mungkin Yang bisa paling diceritain. berkesan tentu saja apa? Yang sekarang sih, yang sekarang karena kita udah bisa ngeluangin ide inovasi kita dalam bentuk paper atau makalah yang kemudian kita presentasikan nanti saat ujian kompre. Itu yang paling berkesan itu sekarang karena kita bisa diberikan akses untuk tanya data-data apapun yang kita perlukan. Padahal kita masih belum jadi organik. Organik itu artinya masih belum jadi pekerja tetap, tapi kita diberikan keleluasaan belajar apapun, dan itu emang benar-benar privilege bagi orang-orang yang sedang UJT kayak gitu. Itu yang paling berkesan itu sekarang. Kalau karena ya ketika UT ini kita kayak nggak ada beban gitu loh. Jadi kerjaan itu tergantung kita. Tapi ketika kita udah nyemplung langsung di pekerjaan, kita udah jadi pekerja tetap dan bekerja secara real time di sana, bener-bener kerjaan yang ngatur kita gitu. Jadi UJT itu kerjaan tergantung kita. Kalau kita mau entar-entaran ya udah paper kita nggak kelar-kelar kayak gitu. Itu yang paling berkesan itu sekarang. Karena kita sekarang masih santai gitu. Santai untuk berusaha Jadi ya. tantangannya di akhir. Benar-benar. Iya. Kalau lanjut ke Kemudian Kak Laila, buat yang oh masih belum selesai. Iya boleh dilanjutin. yang paling susah ya. Yang paling susah itu memposisikan diri untuk bisa tanya-tanya ke orang-orang atau rekan kerja gitu. Karena kita kan masih UJT, jadi kita masih trainee kan hitungannya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri untuk bisa cari data, untuk bisa belajar prakteknya seperti apa. Karena takut ganggu juga kan. Karena mereka berarti juga lebih ke ini ya, banget. Communication skill-nya gitu ya. Benar. How to treat some Sosial. people gitu. Nah. Ada lagi Kak mungkin? Apa udah cukup sih. Itu aja? Oke, kita beralih ke Kak Laila. Tahapan rekrutmennya waktu itu apa aja? Lebih singkat, nah Siti. Ada berapa tahapan? Peluangnya lebih gede nih, nggak banyak saringannya. Satu, cuma masuk di website Kaliber. Apa aku ketik ya? Oh, nggak bisa. Kaliber, cari aja Bank Mandiri, di situ apply. Ngisi biodata biasa gitu ya. Itu upload CV. Nah, paling poin pentingnya adalah gimana sih CV kalian tuh bisa terlihat dari 1.500 atau 2.000 orang. Nah, itu aku juga nggak tahu tuh gimana caranya. Tapi jadikan CV Ibu itu bukan CV yang paling berkesan gitu lah. Jadi ketika aku ngerasain ya gimana rasanya cari-cari orang. Aku sempat interview beberapa orang untuk masuk ke timku, sortir CV. Kelihatan banget sih ngelihat CV itu kayak gimana. Bukan CV yang tampilannya bagus itu bukan, tapi value-nya di situ sekali kita ngelihat dalam berapa detik udah dapat value yang kita cari dan orangnya kelihatannya menarik, ya udah itu bakal diambil. Itu sih kalau dari segi administrasi. Udah masuk ke masuk ke Kaliber tadi, tinggal tunggu aja nih ada notif bahwa kita masuk. Nah, HC di pusatnya itu yang akan nyaring. Dari situ, habis itu nanti ada pengumuman untuk ikut tes SHL namanya, tes online. Tes SHL ini ada 3 materi, bahasa Inggris, logik, sama ini kayak semacam kayak TPA gitu ya. Tapi menurutku level untuk ketiga tes ini rumit ya. Aku nggak bisa katakan gampang atau ya nggak bisa katakan gampang soalnya materinya tuh rada aneh sih menurutku. Yang benar-benar mikir dan kita dikasih waktu berapa detik buat ngerjain per soal, habis itu langsung next. Kalau kita gagal ya udah. Aku sempat latihan SHL itu, di SHL nanti buka aja tuh ada latihannya, untuk dapat nilai separuh aja itu susah banget gitu ya.
Jadi pada saat ini tes, aduh soalnya susah banget ini apa gitu, nggak paham gitu ya. Dibilang matematika itu juga bukan matematika, antara semi-semi ekonomi gitu kan. Ya udahlah, aku sebisa aku aja, dan pada saat itu aku nggak berharap banyak. Kalau bahasa Inggris bisa lah kita umum kan ya. Oh ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ini rada jebak kayak ujian nasional gitu model soalnya itu. Pilihan A sama B itu mirip, tapi ya gitulah, bahasa Indonesia yang modelnya rada-rada aneh. Itu aku rada nggak pinter ya. A itu benar, B tapi juga benar. Yang C juga mirip. Nah, soal-soal yang model kayak gitu. Terus kalau ojek ini bisa dipelajarin, sama tadi yang matematika modelnya semi-semi ekonomi. Rada aneh karena mungkin kayak ada rumusnya gitu ya, tapi aku nggak tahu apa rumusnya. Karena rada ke sisi bisnis. Ya, aku jalanin aja dan alhamdulillahnya yang lolos. Habis itu pengumuman yang interview tadi. Jadi cuma ada 3, yang selanjutnya nanti medical check up. Yang interview ini sekaligus presentasi case yang diberikan pada saat pengumuman tadi di email. Ada suatu case, kita disuruh nyari solusinya kayak gimana, bikin presentasinya, ditanya bla 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 bla. Terus habis itu baru yang interview murni, kita bawa CV yang kemarin di-upload di Kaliber itu. Nah, semua yang kita tulis di CV itu ditanyain sama beliau-beliaunya ini. Karena kamu nulisnya jago di bidang apa ya, project management. Itu ditanya, apa sih project management menurut definisimu? Sampai ke hal-hal yang sifatnya prinsipal seperti apa sih tujuanmu daftar di Bank Mandiri, goals ke depanmu itu seperti apa, kontribusimu nanti untuk Bank Mandiri itu seperti apa, kayak gitu-gitu sih, mimpi tentang Bank Mandiri itu seperti apa, dan case tadi yang lain yang berhubungan dengan ketika kita kerja nanti. Nah, setelah itu kalau udah lolos nanti masuk ke medical check up, udah selesai open letter gitu. Cukup singkat. Tapi beda paling juga yang, ya, ada 8 dan 3. Yang penting itu tadi di awal sih. Aku pernah punya temen, aku coba daftarin, coba aja di Bank Mandiri, sampai sekarang nggak keterima. Padahal menurutku skill dia lebih bagus, tapi nggak keterima juga. Nah itu aku juga nggak paham kenapa kayak gitu. Ya, pinter-pinter kalian aja bikin CV yang menarik. Agar dari 1.500 sampai 2.000 orang itu salah satunya teman-teman. Amin. Semoga teman-teman yang punya cita-cita buat jadi perbankan bisa terwujud. Kemudian lanjut nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, proyek yang paling berkesan atau bisa jadi yang paling susah dari awal keterima sampai sekarang. Proyek di tempatku itu banyak ya. Jadi bikin A, B, C, D gitu ya. Nah, setiap kita bikin proyek itu selalu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Nah, tantangannya itu lebih kepada satu, di awal untuk bikin suatu, katakanlah gini deh gampangannya, kita itu kayak bikin suatu aplikasi gitu ya. Di awal kan butuh ngedesain aplikasi itu. Aplikasi ini harus bisa apa aja sih, menu-menunya apa aja sih, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan siapa yang tahu? Yang tahu kan yang punya yang ngajuin aplikasi itu tadi. Nah, kita harus gather mereka nih, cari sebanyak mungkin informasi dari mereka. Nah, itu sisi komunikasi kita itu akan dilatih. Meeting nih dalam suatu forum, kita yang handle, kita yang mimpin. Tantangannya sih kalau mereka lebih experience ya, lebih senior daripada kita, sedangkan kita yang masih fresh grade lah, baru lagi apalagi masih ODP gitu ya. Itu yang jadi tantangan buat kita untuk nge-handle bapak-bapak atau ibu-ibu ini, itu yang mereka lebih experience di bidang itu yang menarik. Jadi kalian nih yang masih muda gitu, tiba-tiba dalam suatu meeting gede, kalian yang bakal nge-handle. Awalnya pasti deg-degan gitu ya, sebagai hostnya yang ngatur semua acara. Bahkan kalau misalnya nih ada suatu problem, user itu kan nggak tahu tuh gimana cara menyelesaikan masalah. Mereka taunya,
Mbak saya pengen bikin ini Mbak, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Nah, bayangin tuh gimana, kita yang mikir toh. Oke, kita tuntun tuh mereka. Mbak mau kemana? Ini goalnya apa aja yang akan diakses, sistemnya seperti apa. Dari situ kita bantu tuh mappingin. Oke, oh kayaknya nih bisa nih pakai sistem ini, tapi kita perlu akses lagi nih. Barangkali ada kemungkinan yang lainnya. Nah, tahu ide-ide kayak gitu tuh dari mana? Banyak belajar. Jadi buat yang pengen masuk IT itu perluas knowledge kalian terkait teknologi. Misalnya nih, inputan suatu data itu masih berupa kertas gitu ya. Tapi pengen diproses secara otomatis. Nah, gimana caranya robot mau ngeproses ya kalau misalnya bentuknya masih kertas? Ada yang namanya OCR. Jadi kertas itu kayak dipindai, nanti ada suatu sistem yang bakal baca itu. Ini misalnya ada tulisan jelek banget, tulisan tangan, itu bisa jadi tulisan kan. Teknologi-teknologi kayak gitu, itu nggak mungkin kita pelajarin di kampus kan. Kita harus cari tahu sendiri apa sih saat ini teknologi yang sedang berkembang. Itu kalau di awal. Di tengah, pada waktu kita development nih, aplikasi itu kan perlakuannya beda-beda ya. Katakanlah nih aku harus mengakses suatu OS yang OS-nya beda gitu ya, katakanlah Linux gitu ya. Itu kan treatment-nya beda. Nah, aku kan nggak tahu tuh bentuknya Linux di kampus, nggak pernah diajarin kan yang layar hijau, cuma ada kode-kode kayak gitu. Nah, di situ aku harus cari tahu tuh gimana sih cara kerjanya robot untuk Linux ini. Ataupun mesin AS400 gitu ya, yang layarnya ya udah cuma kode-kode doang, kita harus coding di dalamnya di OS itu. Kayak gitu. Teknis-teknis seperti ini itu yang menurutku menarik banget gitu buat dipelajari. Apalagi aku yang background-nya itu dari sisi matematika, untuk belajar ke sini banyak banget yang harus aku gali lagi. Cara bikin flow-nya, kemudian teknisnya, seperti apa biar robot ini bisa running well. Kalau misalnya nggak bisa akses ini, itu apa yang akan robot lakukan? Di-retry lagi kah? Atau kasih notifikasi kah? Atau seperti apa? Sehingga kalau misalnya robot ini istilahnya dihajar dari kiri, dari kanan, itu dia bisa tetap jalan. Itu gimana caranya kita bisa bikin seperti itu. Sehingga apa yang kita develop ini bisa berjalan dengan efektif. Itu Nastiti. Menurutku yang paling menarik, ya setiap case pasti ada sisi menariknya dan ada sisi buletnya juga yang bikin kita stres, bisa sampai begadangan, itu pasti ada. Tapi justru itulah yang bikin kita itu menarik, jadi pengen tahu gitu. Dan kalau kita udah tahu jawabannya itu apa, itu rasanya kayak lega banget. Kayak jadi apa ya, suatu hadiah buat kita yang udah begadangan, udah cari tahu banyak hal, tanya sana sini, dan akhirnya udah kesel, tuh senangnya minta ampun rasanya. Gitu sih. Oke, wah sebuah insight yang baru sih, benar-benar dari BRI itu seperti ini, dari Mandiri itu seperti ini, jadi benar-benar punya spesifikasi sendiri yang benar-benar membuat mereka spesial gitu ya. Jadi mungkin ini udah sampai di akhir acara. Jadi buat teman-teman yang ikut, silahkan kalau misalnya mau kasih kritik dan saran, silahkan cek di kolom chat ya. Di situ ada link bit.ly/review sharing banker. Jadi teman-teman bisa isi kritik dan saran untuk review sharing online kali ini. Jadi apa yang kurang atau materi apa yang ingin dibahas di sharing online selanjutnya, seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, sebelum kita foto bersama, jadi aku minta dong kayak kalimat penyemangat buat adik-adik. Kira-kira satu kalimat aja cukup dari Kak Anggi sama Kak Laila nih buat adik-adik. Satu kalimat aja biar nggak panjang-panjang gitu. Silakan. Siapa dulu ya? Laila dulu deh. Oke. Aku nitip satu pesan buat nanti penyemangatnya, satu pesan lagi ini buat ke kita yang khususnya di matematika ini. Aku dulu ngerasa banget waktu lulus itu kita masih cari-cari kakak tingkat. Gimana sih sebenarnya kakak tingkatku ini kok nggak
kelihatan bentuknya gitu, cuma itu doang. Cari sana sini itu kesusahan, pengen tanyain itu nggak tahu gitu ya. Titik banget buat kita semua, baik angkatan di bawahku, di atasku, atau angkatanku 2015 ini, ayo kita itu bareng-bareng hidupkan lagi alumni kita ini, saling bantu sama lain, satu sama lain maksudnya. Jadi kalau ada apa-apa itu kita tahu gitu. Katakanlah nih, pengen tahu tentang data analis, gampang kita bisa kontak siapa. Pengen tahu tentang dunia IT, kita bisa tahu kontak dengan siapa. Dan semua itu seneng banget gitu rasanya kalau misalnya punya kakak tingkat yang bisa nyambung, akhirnya bisa jadi keluarga juga. Kalau ada apa-apa bisa dibantu dengan mbak masnya atau adik-adiknya yang bisa juga membantu dengan mbak masnya yang sudah bekerja sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen katakanlah ke Jakarta gitu, nggak ada kenalan saudara atau apa, oh ada Mbak Mas kita yang lagi ada di sana nih, bisa minta tolong dicariin kosnya atau segala macam. Karena aku ngerasa banget alumni kita itu belum seberapa kuat. Kalau misalnya kita bisa bersatu gitu, katakanlah kayak ya kurang lebih kayak PPI gitulah ya, walaupun nggak sebesar itu, minimal kita bisa guyup, saling membantu satu sama lain. Kalau ada info apa itu sharing, seperti itu sih. Dan aku sangat appreciate banget buat Nastiti dan kawan-kawan yang sudah mewadahin kayak gini. Walaupun nggak banyak yang bisa kita sharingin, tapi semoga bisa memberikan manfaat buat yang lain. Pesanku, nggak ada yang namanya mimpi itu yang praktis, semuanya itu butuh perjuangan. Nggak usah takut untuk berlelah-lelahan. Kalau mimpi itu udah terbayar, kalian bakal ngerasain betapa nikmatnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang nggak bisa, bilanglah untuk mencoba. Kalau ada yang bilang nggak mungkin, maka bilanglah untuk buktikan. Dan kalau ada yang bilang nggak tahu, maka belajarlah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Jadi satu kalimatnya jadi satu paragraf gitu ya. Jadi sangat-sangat ngena gitu. Jadi boleh langsung ke Anggi nih. Kira-kira satu kalimat penyemangatnya apa nih buat adik-adik? Pesan singkat, kalau pengen tahu lebih jauh mengenai dunia perbankan bisa langsung kontak aku sama Laila mungkin ya. Atau untuk teman-teman yang lain sudah terjun di dunianya masing-masing. Kalimat mungkin yang motivasi, tentukan target dan jadilah berprestasi ya gitu. Udah kayak itu aja, nggak dijabarin. Udah, kan satu kalimat kan? Oh iya. Oke deh. Oke. Jadi sama sebelum kita foto bareng nih, jadi sebenarnya dari kami juga, dari tim kami itu sudah menyiapkan. Jadi sudah punya langkah ke arah sana untuk menyediakan forum alumni seperti itu. Tapi ini masih didiskusikan enaknya seperti apa. Nah, kebetulan juga nih ada beberapa orang yang dari Hima kali ya. Nah, itu kebetulan juga masih ada ke Hima 2018. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi seperti menemukan forum alumni itulah. Soalnya sebenarnya dari tahun kita dulu sebelum kita lulus sebenarnya udah ada wacana untuk membuat forum alumni. Cuman mungkin karena memang banyak orang dari lulusan matematika yang sudah fokus di pekerjaannya masing-masing, jadi belum bisa lanjut untuk membahas forum alumni itu. Doain aja buat teman-teman semua, semoga forum alumni ini itu benar-benar bisa ada seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri, boleh dinyalain nih kameranya masing-masing. Jadi kita bisa foto bersama buat dokumentasi gitu. Boleh lah kalau misalnya nggak mau aktifin video, pakai foto profil, boleh silahkan. Aku tunggu ya. Pada malu-malu nih, nggak ada yang nyalain videonya nih. Apa yang cewek udah pada mapan di kamar tidur? Boleh deh ambil ini mukenahnya. Kalau darurat, ini selimutnya buat kudung nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Boleh tuh, jalan ninja tuh. Oke, aku tunggu ya. Ini yang cowok-cowok pada nggak mau keluar ya? Cowok kan nggak perlu alat bantu. Ya. Ya, aku tunggu 1 menit ya.
supaya mungkin ketika dokumentasi dan teman-teman punya cita-cita jadi seorang perbankan, terus jadi inget deh, oh iya dulu aku pernah ikut sharing online tentang perbankan, terus sekarang udah jadi seorang bankers gitu. Kan keren Itu juga. Safri. Muncul Safri. Nah, tuh mulai. Ada Farita, ada Dewi yang udah munculin kameranya. Ada Ineke, ada Alfia, ada Nurul. Ada lagi nggak nih yang mau munculin? Pada malu-malu kali ya? Oke deh, kita mulai ya. Bentar, aku hitung dulu. Udah siap? Tahan ya. Tahan 5 detik. 1, 2, 3. Tahan bentar. Udah, relax lagi. Habis ini tag lagi. Bentar ya. Masih diproses dulu. Oke, lanjut. Yang kedua. Udah siap? Oke, 1, 2. Oke, selesai. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya buat diskusi di sini, di sharing online ini. Semoga nanti di sharing online berikutnya bisa berjalan dengan lancar seperti ini. Jadi terima kasih semuanya ya buat Kak Anggi sama Kak Laila udah menyiapkan waktunya dan menyediakan waktu khusus buat kita di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya gitu. Semoga selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan. Jadi stay safe juga buat teman-teman semuanya. Karena musim-musim pandemi ini sangat-sangat mengkhawatirkan kalau misalnya kita berkeliaran di luar ya. Jadi selamat berproses, selamat belajar, dan jangan lupa bahwa sebenarnya lulusan matematika itu bisa kemana aja gitu. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Boleh live satu-satu deh. Terima kasih banyak. Bye, thank you. Bye-bye. Ya, terima kasih juga.